قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi zalula, yang mudah dijelajahi, zalul, yang mudah ditaklukkan. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian fi manakibiha, di penjuru-penjuru bumi itu. Namanya disebut sapar. Kemudian wakulu min rizqihi, kemudian makanlah oleh kalian di antara rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kalian itu akan dikembalikan. Ini surat Tabarok atau Al-Muluk dalam ayat 15. Para ulama mengambil judul ini adalah judul bahwa kita umat Islam ini harus melakukan sebuah perjalanan. Nabi menyatakan sapiru, berjalanlah kalian. Tasihu, maka kalian akan memperoleh kesehatan. Kemudian dalam riwayat yang lain, tasihu wa turzaku, berjalanlah kalian, berjalan, kemudian kalian nanti akan sehat. Dan kalian nanti akan menemukan dengan perjalanan itu adalah rizki. Apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya atau yang kayaknya bukan religi, bukan agama, bukan ibadah, ini yang harus kita sekarang miliki. Kamin amalid dunya tasiru amalal akhirah bihusnin niyah. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sifatnya dunia, tapi dengan niat yang baik, dengan niat yang betul syar'i, dengan niat yang dibimbing oleh agama, maka perbuatan itu menjadi agama, menjadi ibadah, menjadi akhirat. Wa kam min amalil akhirati, tapi banyak juga perbuatan yang sifatnya akhirat, kita anggapnya itu ibadah, tapi tidak jadi ibadah karena salahnya niat. Ulangi lagi, salahnya niat. Kita ketika melakukan perjalanan kayak seperti ini, kita jalan dengan apa saja, ada pesepeda, apa dengan motor, apa dengan mobil, apa dengan kereta, bisa mau dengan kereta. Kita nanti dengan pesawat lah kita. Nah, itu namanya perjalanan, apa saja perjalanannya. Yang jelas ini kan bukan maksiat. Ulangi lagi, yang jelas kan itu bukan maksiat. Artinya perbuatan itu namanya mubah. Perbuatan itu artinya adalah boleh. Makan boleh, Pak, bukan wajib. Makan itu bukan sunnah. Makan itu bukan ibadah. Tapi ketika ada aturan yang kita tepati, ada niat yang kita miliki, maka makan itu ibadah. Tidur bukan ibadah. Tapi tolong kita ini tahu tidak tentang tidur yang bisa jadi ibadah. Ketika kita ini ingin meraih kesuksesan, keberhasilan, hasil dunia yang maksimal, kita pasti bekerja. Pasti kita berusaha. Pasti kita mencari ilmu dengan cara pelatihan, dengan cara khusus lah. Semuanya intinya untuk meningkatkan hasil kita. Dan hasil yang kita peroleh itu adalah dunia namanya, yang terbatas. 100 tahun yang lalu kita tidak ada.
100 tahun yang akan datang pun kita tidak ada. Tidak ada kita di antara kita ini yang 100 tahun dalam kondisi dia sehat selama-lamanya. Sementara ketika orang ini atau ketika kita ini beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah yang maha benar, yang tidak pernah dusta, yang berhak atau yang dikasih hak oleh Allah menceritakan perkara-perkara yang akan dilalui dan akan terjadi oleh manusia. Beliau mengabarkan kita bakal mati. Setelah mati kita hidup. Dan kita akan masuk kepada alam yang disebut dengan alam kubur. Alam kubur itu lama, lebih lama daripada dunia. Tapi itu belum masuk ke dalam alam akhirat yang sesungguhnya. Nabi hidup 63 tahun. Sekarang Nabi di alam kuburnya udah berapa tahun? Nabi Adam berapa tahun? Ribuan tahun. Dan itu hidup. Ulangi lagi. Dan itu hidup. Dan kehidupannya itu adalah hasil daripada apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Mungkin sekarang kita bertanya, tidak masuk di akal kita ini, misalkan, buat apa sholat? Buat apa ngaji? Buat apa kita puasa? Memang tidak bisa kita sekarang ini menjelaskan apa manfaatnya yang real. Karena yang kita perlukan bukan itu. Kita katakan kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu uang, kita perlu segala macam. Seolah-olah tidak perlu sholat kan gitu. Betul. Itu kata ulama seperti kalau kita di dalam perut ibu, Allah kasih kita mata. Kita akan tanya, buat apa mata? Kita berada di dalam rahim yang gelap, yang sempit. Ketika Allah kasih kita tangan, kita mungkin bertanya, buat apa tangan? Buat apa tangannya? Kalaupun Allah katakan itu nanti buat kerja. Itu nanti kamu buat kerja. Kerja apa? Pasti begitu. Kamu dikasih kaki. Buat apa kaki coba? Jalan kemana? Jalan kemana di tempat yang sempit? Tapi kata Allah kan, kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Ya, jangan begitu pertanyaannya. Nanti juga kamu tahu sendiri. Nah, setelah kita lahir ke dunia ini, baru tahu tuh manfaatnya. Mata, manfaatnya tangan, manfaatnya kaki setelah keluar dari alam rahim menuju alam dunia. Begitu bapak-bapak. Buat apa sholat? Buat apa puasa? Buat apa ngaji? Buat apa ibadah? Seolah-olah kita bertanya begitu. Sekarang kita tidak tahu. Seperti tidak tahu dan tidak mengertinya manfaat mata ketika kita berada di dalam rahim ibu. Begitu kita keluar di alam dunia. Oh, itu ternyata yang menyelamatkan apa yang kita akan alami itu adalah ibadah kita. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah, gimana sekarang ini yang ibadah harus jelas jadi ibadah, yang bukan ibadah harus jadi ibadah. Gitu. Di antara faktornya adalah niat. Kata Nabi, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih daripada amalnya. Amal itu bisa berhenti. Niat itu tidak bisa berhenti. Contoh, kalau misalkan bapak-bapak semuanya, ini kita punya niat. Saya niat setiap hari saya akan melakukan ini, misal. Setiap Senin saya mau ngaji, misal. Setiap Jumat saya mau sedekah, misal. Misal aja ini, misal. Kalaupun kita meninggal, amal kita itu berhenti, niat itu tidak berhenti. Kita akan terus mendapatkan itu. Karena ini penting belajar niat. Maka kata Imam Syafi'i,
Belajar niat itu sepertiga daripada agama. Kenapa? Karena kata Nabi, likulli mri'in manawa. Orang itu akan punya pertama daripada pahala ataupun siksa apa yang ia niatkan. Apa yang ia niatkan. Nih Haji, di dalam kitab ini ternyata ada ya tentang niatnya al-midadi wal manadir wan nuzuhat. Nih, turing nih, turing. Ya, ada niatnya. Bagaimana caranya supaya jadi ibadah? Yakin nggak coba? Iya. Habis suka olahraga. Olahraganya kalau habis bulu tangkis. Gitu. Olahraga ya bulu tangkis. Nah, satu, kalau Abi olahraganya punya wudhu, senantiasa punya wudhu, gitu. Yang kedua, kita adalah nutup aurat. Yang ketiga, kita niat untuk sehat. Kita niat untuk sehat. Karena disepakati Pak, oleh ahli kesehatan bahwa olahraga itu adalah sehat. Dan kita ternyata tidak bisa melaksanakan aktivitas ibadah tanpa sehat. Maka apa tujuannya lagi? Tujuannya adalah agar kita bisa kuat melaksanakan ibadah. Gitu. Nah, kalau Abi di sini misalkan contoh, Bapak ini apa kerjaan? Saya kerja. Bapak kerja jangan jadi dunia, Pak. Nah, gitu ya. Jangan jadi dunia, karena Allah memuji rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Itu Allah muji orang-orang yang tidak terlalaikan oleh bisnisnya, oleh perdagangannya, oleh pekerjaannya, daripada mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kan ajib itu dipuji sama Allah itu. Dan orang-orang yang punya pekerjaan itu kan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan niat. Apa niatnya yang diajarkan oleh kitab niat itu? Saya niat mencari duit agar saya bisa melaksanakan ibadah yang tidak bisa dilakukan tanpa duit. Tolong ingat itu. Maka kerjanya Bapak jadi ibadah. Kayaknya perginya kemana? Ke pabrik. Perginya ke kantor. Ternyata pabrik dan kantor itu adalah gudang amal soleh. Kenapa? Karena kita niatnya mencari rizki yang halal. Karena niatnya kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang tidak bisa dilakukan tanpa uang. Coba rukun Islam sekarang, coba Bapak. Emang bisa haji tanpa duit? Emang bisa umrah tanpa duit? Emang bisa zakat tanpa duit? Emang bisa sedekah tanpa duit? Emang bisa kita punya istri tanpa duit? Emang kita bisa punya anak tanpa duit? Punya istri ibadah, punya anak ibadah. Terus gitu. Jadi itu dulu, belajar itu dulu. Tolong itu niat dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyuruh kalian beribadah, kalian itu berzikir, kalian itu beragama, bukan berarti Allah menyuruh kalian meninggalkan dunia. Bukan berarti kita ini disuruh berhenti bekerja, bukan. Tapi kita ini bagaimana caranya kerjanya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah, nikahnya jadi ibadah. Itu dulu, itu niat dulu. Mohon maaf ya, ini mohon maaf. Kan belum kenal ya. Saya ini Abdul Halim namanya Pak. Abdul Halim Al-Qarni bin Muhammad Uwais Al-Qarni bin Muhammad Yasin bin Muhammad Surya Kencana bin Muhammad Abi Bakar Natakusuma bin Muhammad Adam bin Muhammad Kamil Syarif bin Muhammad Badudin bin Muhammad Sohe Pangeran Sake Citerep tuh bin Abdul Fatah Tirtayasa bin Abdul Mahli Ahmad bin Maulana Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Syarif Hidayatullah bin Maulana Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Pak. Itu silsilah namanya Pak.
Nasab itu disebutnya nasab namanya. Nah, hadirin rahimakumullah, anak saya 12, tidak ada satu. Jadi yang ada 11 anaknya, Pak. Istri satu. Nah, sekarang tinggal di sini. Kalau lahir, asli lahirnya saya di Ciluor. Ciluor ini, Sukaraja. Tinggal di situ. Jadi sekarang ini kita mengelola satu pesantren, kemudian ada juga madrasah aliyah, kemudian juga madrasah sanawiyah. Namanya Al-Hikmah An-Najiyah. Gitu. Al-Hikmah An-Najiyah asalnya dari pengajian Al-Hikmah. Guru Abi itu kemarin Abi dengan tim media ke sana, ke Cikembar di Pangleseran. Itu ada namanya Yayasan Pondok Pesantren dan Pengembangan Islam Al-Hikmah di Pangleseran. Ada masjidnya namanya Masjid Al-Hikmah. Dulu Abi belajar hikmah ceritanya. Ini ada hikmah yang artinya kayak mistik gitu ya. Memang ada, Pak. Kita juga dulu pernah begitu gitu ya. Jadi kayak klinis gitu. Nah, kemudian kalau An-Najiyah itu artinya sukses. An-Najiyah itu artinya selamat. Jadi kan ada kesan hikmah itu kayak dukun. Ya, kayak dukun. Jadi kalau orang datang ke Abi ini, yang penting satu, diberikan dulu nasihat. Yang kedua, diberikan dulu supaya ada terapi ketenangan dalam segi psikologi, rohani. Karena kalau orang itu grogi, Pak, kalaupun bawa motor, bawa mobil, jalannya baik, jalannya bagus, tapi grogi, itu kemungkinan celakanya besar. Tapi kalau kita itu tantangannya justru menyenangkan, ya, jalan itu justru ketika banyak rintangan itu justru menyenangkan. Dihadapinya dengan ketenangan dan juga adalah dihadapi seolah-olah ini tantangan yang menantang itu justru gembira, kemungkinan selamatnya besar. Nah, ini kata Nabi, kata Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita sebut nama Allah, kita mengingat Allah, kita koneksi jiwa kita dengan Allah, akan lahir sebuah ketenangan. Nah, ketenangan itulah kesiapan mental untuk kita bisa menghadapi segala macam apa yang kita kerjakan, apa yang kita hadapi. Nah, itu Al-Hikmah di situ. Nah, baru nanti kita ada terapi-terapi yang sifatnya ya najiyah tadi. Dan terapi yang paling hebat adalah kita melaksanakan sesuatu itu jangan lepas dengan koridor dan naungan yang namanya ibadah. Coba Bapak bilang gini. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Allah itu yang menciptakan untuk kalian, buat kalian. Bumi ini adalah zalul. Zalul itu artinya yang bisa kita tempuh, yang kita bisa jalani. Malah Allah mengatakan li ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Apa artinya coba? Kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah suka rihlah. Apa rihlah itu, Pak? Jalan-jalan rihlah itu. Jalan-jalan, Pak. Ulangi lagi, jalan-jalan. Rihlah itu jalan-jalan. Nuzhah, jalan-jalan. Kenapa itu disuruh jalan? Di mana? Di musim panas dan di musim dingin. Dengan punya kebiasaan jalan-jalan keluar kota, jalan-jalan keluar negara. Orang Quraisy itu akhirnya dipercaya oleh Allah berada atau di sana dilahirkan seorang Rasul untuk seluruh alam. Karena kebiasaan berjalan itu. Kenapa? Karena di dalam perjalanan itu satu ada manakib. Ada penjuru-penjuru yang kita lewati. Dengan melewat itu kata Allah panzuru, maka ada penglihatan. Setiap orang yang bijak itu melihat sesuatu yang belum pertama kita lihat pasti akan jadi pelajaran.
Pasti. Pasti akan jadi pengalaman. Pasti bakal jadi ilmu pengetahuan. Maka tolong jangan asal ngelihat doang. Ya kan? Jangan asal ngelihat doang. Nah, seluruhnya tuh, para nabi-nabi itu semuanya disuruh untuk pergi-pergi. Nabi saja usia 9 tahun sampai 11 tahun itu sudah bisa kemana? Ke Syria perjalanannya. Nah ini namanya disebutnya perjalanan. Maka siyahah atau safar, coba Pak keajibannya. Gara-gara kita ini bepergiannya yang bukan maksiat. Tapi katakan tadi kita bukan maksiat. Sampai-sampai sholat yang tadinya 4 rakaat boleh 2 rakaat. Bayangin. Kan ini kan betul-betul Pak. Ajib ini Pak. Dramatis gitu ya. Iya. Yang 4 rakaat saja kata Allah, boleh kamu 2 rakaat ketika kamu sedang melakukan perjalanan. Idza darabtum fil ardi, apabila kalian itu mengarungi satu perjalanan, tidak apa-apa kamu. Sholatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ajib nggak tuh? Tidak apa-apa kalian itu sholatnya bukan pada waktu sholat, tapi di jamak. Zuhur saja, nanti sholatkannya sampai asar. Coba itu apa? Coba kira-kira. Kira-kira tolong ini perlu ada pengajian ini nanti khusus judulnya. Ya, ibadah safar namanya. Ibadah dalam perjalanan. Bapak hadirin, mungkin nanti kita akan ngaji begini. Babnya adalah tentang sholat ala rahilah. Sholat ala rahilah. Khusus ada babnya adalah sholat di atas kendaraan. Dulu kendaraan Nabi apa? Onta Pak. Onta. Sahabat pakainya kuda. Ada yang pakai bigal, pakai keledai. Tapi Nabi mengajarkan disitulah sholat. Sholat apa? Sholat duha Pak. Sholat witir. Sholat tahajud. Di atas kendaraannya. Tapi sholat fardu enggak pernah Nabi sholat fardu di atas kendaraannya. Bayangin oleh Bapak dulu situasinya. Maka nanti kita akan belajar nantinya. Kalau memang Bapak mengira berpikir bahwa di kuda, di onta, di keledai, dibandingkan dengan di Innova, di Alfa, motornya apa? Honda. Di motor lah kan kira-kira. Kira-kira lebih susah mana melaksanakan sholatnya? Kenapa sahabat-sahabat bisa melaksanakan sholat di atas kendaraan? Sementara kita belum pernah. Kita berapa tahun punya kendaraan? Kok kita belum pernah sholat di kendaraan? Gitu. Dan Nabi mengajarkan sholat di kendaraan itu adalah cukup dengan kita. Ya tentu ada syaratnya ya. Makanya naik kendaraannya kita itu ya berarti harus punya wudhu. Masya Allah, kita harus menutup aurat. Tidak perlu kita menghadap kiblat, tidak perlu kita berdiri, tidak perlu kita ngangkat tangan, ya kan? Kita sujudnya juga cukup dengan isyarat saja. Allahu Akbar. Gitu kan? Kita pun bisa mungkin baca Fatihah, kita bisa baca surat, kita bisa Allahu Akbar ya. Cukup rukunya dengan kita menundukkan isyarat kepala saja. Bisa itu semuanya. Dan ini lagi, ketika kita itu menjadikan kendaraan kita tempat untuk melaksanakan sholat, maka kendaraan kita nanti akan tahu kemana jalan ke surga. Nah, Pak, kalau dalam bahasa latoib itu Pak, jangankan untanya, kudanya, anjingnya saja Pak. Kisah Ashabul Kahfi, anjingnya saja itu jadi penunjuk ke dalam surga Pak. Anjingnya saja. Jadi Bapak-bapak tolong nanti ketika belajar agama itu jangan diartikan sebuah perkara yang kaku, yang susah dilaksanakan, dan seolah-olah agama itu harus
gitu. Tidak. Kemudian dari dalam bahasa ulama mengatakan laisa syarton ayyakunna rizqu bana. Qad yakunu rizqu khuluqan au jamala dan seterusnya. Jadi nikmat yang paling utama itu jangan sampai kita ini menganggap bahwa nikmat rezeki apa saja yang kita punyai itu adalah berupa materi. Rezeki bukan hanya materi, nikmat bukan hanya materi. Malah disebutkan salah satu kenikmatan yang paling nikmat di antara orang yang hidup di dunia adalah ketika kita bisa mencari dunia, tetapi dunianya itu tidak melalaikan daripada zikir dan ibadah kepada Allah. Sekarang Abi nanya, nih perusahaannya apa namanya PT-nya? SRI lah, PT SRI. SRI. Kalau Abi misalnya Astra bilangnya gitu doang, saya bilangnya. Bapak di sana itu, kira-kira dilarang nggak kalau Bapak melaksanakan sholat zuhur pada waktunya? Difasilitasi nggak di sana ada tempat sholat? Yakinkan Pak, itu rizki buat kita. Ulangi, rizki itu buat kita. Di mana Bapak bisa melaksanakan kegiatan keduniaan yang bisa melahirkan bekal, tapi Bapak tidak terganggu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itulah suasana yang menjadi sesuatu yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, bisa nggak yang kita sekarang ini, Bapak ini punya kepedulian, istilahnya seperak dua perak daripada apa yang kita dapatkan itu untuk jadi ibadah kita, ibadah maliyah tadi, ibadah harta tadi. Banyak sekali tuh. Nah, apalagi kalau misalkan begini, ini usul aja. Ini kan Pak Haji ini sebagai ketua komite Pak, ketua wali santri. Sekarang ini Pak, yang ngolah memang begitu ya. Kita ini banyak yang tidak sanggup memenyantenkan anak Pak. Maaf, dengan misalkan gaji 5 juta Pak, anaknya 2 aja nyantren, itu belum tentu bisa Pak. Belum tentu. Nah untuk agama ini kalau nggak nyantren gimana Pak? Susah. Nah Bapak nanti kalau misalkan Bapak nanti punya kesempatan di sana itu ada kajian, ada kuliah, ada keilmuan, di mana saja. Usahakan itu di Sumedang itu Abi kan disebut Pusat Sumedang. Iya. Jadi ada kajian. Dulu di Indogip. Dulu tuh. Jadi banyak lah. Kalau di sini mah dulu di Great River terkenal tuh ya, Texan. Itu disebutnya ya Ustadz Pabrik saya dulu Pak. Kenapa? Karena kalau personalianya itu adalah terutama dari angkatan. Kalau dari dia melatih 3 tuh. Kolonel misalkan sampai kepada bintang 1, bintang 2, kemudian dijadikan sebagai personalia. Itu banyak menggunakan saya. Itu Ligna dulu itu. Ligna. Itu setiap ada training itu baru kita ngadain semangat kerjanya itu, etos kerjanya, ibadahnya. Itu saya sering lah. Apalagi kalau ulang tahun Sumedang hampir tiap tahun barangkali ya. Jadi Texan dulu juga sama gitu. Jadi kita karyawan-karyawan itu dikasih motivasi kerja jujur, kerjanya ibadah gitu. Bapak kalau kerjanya pakai wudhu Pak, wudhu aja dulu, wudhu aja. Masya Allah, itu kayak apa Pak? Kayak apa? Itu akan bisa menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Nah, kembali ke tadi. Akhirnya bapak-bapak ini yang nyantren ini susah sekarang ini Pak. Banyak yang nyantren di sini itu adalah orang yang memang yatim piatu, kemudian orang yang tidak mampu, banyak. Nah, Abi ini hanya mengajak-ajak kalau perkumpulan kayak seperti ini itu, kalau saja misalkan ini satu orang 10.000 aja, terus belikan beras aja,
Belikan beras saja. Maka kekuatannya itu kayak apa? Ia akan dimakan oleh orang yang nasya'api ibadatillah, kata Allah, kata Nabi itu. Orang yang sehari-harinya itu ibadah kepada Allah. Kemarin saya di Ajikro, saya ngaji di Ajikro itu, kalau di Ajikro itu live-nya itu minggu pertama, Sabtu pagi di Ganjil. Kalau di Al Ihsan Sabtu pagi yang ada live-nya ya, itu genap berarti minggu Sabtu kedua atau keempat. Nah kalau di sini setiap malam Senin, nah, kita pengajian. Anak-anak aktivitasnya dia sholat berjamaah, zikir, terus ngaji, Pak. Nggak ada yang lain-lain. Dikasih makan oleh kita, Pak. Maka dia tumbuhnya itu, tumbuh dagingnya itu. Dalam kondisi ibadah kalau 6 tahun di sini itu, Pak, itu ada jatah dari kita. Nah, itu yang akan bisa membuat kita berkah. Makanya ada pilihan disebutnya amal jariyah. Amal jariyah itu artinya adalah pekerjaan yang terus mengalir dan tetap hidup serta ada walaupun kita sudah tidak ada. Nah, diantaranya itu diantaranya untuk memfasilitasi ilmu, memfasilitasi agama, membangun masjid, kemudian pesantren, kemudian memberikan wakaf Quran, mengajarkan ilmu, kemudian menanam pohon. Nanti sekali-kali nanti Ji, kalau itu nanti bawa pohon. Nanti nanam pohon. Ini aja jati aja. Jati itu satunya 10.000. 1, 2, 3, 4 ada 20, beli 20. Kita tanam di sadeng. Satu-satu. Jati, ya. Nah, itu selama pohon itu masih ada, maka ia akan menjadi amal jariyah. Kemudian yang berikutnya wakaf tanah, karena kan tanah mah nggak Allah nyiptain lagi. Nah, ya. Nah, sekarang kita sedang ada wakaf tanah, Pak. Wakaf tanah. Jadi kita wakaf tanah itu untuk membeli lahan padi, sawah, yang nanti panennya itu terus-terusan untuk santri. Jadi itu nanti kita itu kan. Kemudian berikutnya sumur, Pak. Sumur, kita ada kayak sumur. Sumur itu biasanya kalau di sana misalnya satu ini saya sih kalau dalam ya kemarin 50 juta satu paketnya itu bor, kemudian dengan instalasi dan semuanya itu. Nah kalau ada kesempatan itu luar biasa. Kita juga punya kesempatan seperti misalkan setiap tahunnya ada khitanan massal. Di mana? Di Jantan biasanya di perkebunan, Pak. Di perkebunan teh, yuk kita nanti ke sana yuk, sambil kita mengadakan pengajian. Bila perlu kita nginep, ya kita motong kambing, misalnya Abi mesti ada kambing-kambing. Kita ayo coba, kita ngaji, kita dialog, perbaiki sedikit aja. Kita bab niat aja dulu, ya bab niat aja dulu. Mudah-mudahan itu nanti akan jadi motivasi. Kembali lagi kepada tadi. Ketika kita berada di dalam sesuatu pekerjaan kita dan kerjaan kita itu tidak menghambat, tidak menghalangi, tidak melalaikan dalam ibadah, ketahui kita sekarang sudah diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mensyukurinya. Jadi terima kasih kepada semuanya. Ini ada tinggal waktu 5 menit lagi. Ya, Abi hanya menyampaikan itu saja. Apakah itu nanti dengan perjalanan kita itu akan dapat sehat, akan dapat ilmu, akan dapat rizki, dapat apalagi tagnimu nih. Tagnimu itu bakal ada sesuatu yang nanti dengan pengalaman yang kita lihat itu kalian nanti bisa melahirkan usaha. Itu. Laku juga kayak begini ya. Nanti pensiun saya pengen begini. Ada nggak dengan begitu kita dari asbab kita berjalan? Tolong seperti itu. Karena kata Allah kan gitu. Pasiru fil ardi panzuru. Coba kalau kamu berjalan di muka bumi itu perhatikanlah. Tapi wakulu min rizki. Tolong makan. Nanti ada makan. Kalau kita ke Sadeng misalkan khas Sadeng apa? Kalau kita nanti ke Jogja, khas Jogja apa?
Kalau kita nanti ke Cirebon, nah itu Abi biasanya apa namanya gentong itu, gentong Haji Apun. Iya. Biasa ya. Di sana biasa begitu Pak. Jadi kalau nanti bisa kemana ini, kita kemana, tolong kenali makanannya Pak. Itu disuruh oleh Allah Pak. Disuruh oleh Allah. Siapa tahu kita nanti kalau ini bagus dan enak, kita jadi bahan untuk usaha kita.